Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Selvia dengan NIM 2024 0501030001. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ulangan tengah semester saya dengan mata kuliah akuntansi biaya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Muhammad Imran SE.MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Langsung saja kita masuk pada pembahasan di kelompok pertama. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan di kelompok pertama dengan judul pendahuluan tentang overview atau cost accounting. Nah, definisi dari akuntansi biaya atau cost accounting adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelompokan, pengalokasian, dan pelaporan biaya yang berkaitan dengan proses produksi atau kegiatan bisnis lainnya, yang dimana tujuannya yaitu untuk membantu manajemen dalam memahami biaya yang berkaitan dengan operasi bisnis, mengendalikan pengeluaran, dan membuat keputusan yang lebih baik mengenai pengelolaan biaya. Nah, fungsi dari cost accounting yaitu untuk menghitung biaya produksi, mendapatkan rincian harga pokok produk, informasi perencanaan dan beban, sumber data proses penyusunan dan anggaran, serta informasi biaya untuk pengendalian. Nah, kemudian jenis-jenis dari cost accounting. Yang pertama ada standar cost accounting, yang kedua ada activity based accounting, yang ketiga cost volume profit, yang keempat contribution margin. Nah, penerapan di dalam cost accounting yang pertama ada perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan yang terakhir ada perusahaan jasa. Baik, kita lanjut pada kelompok 2 dengan judul Aturan dan Prinsip Transaksi dalam Perbankan Syariah. Larangan transaksi terhadap barang atau jasa yang diharamkan. Di dalam muamalah, Islam pada dasarnya memberikan kebebasan kepada setiap muslim untuk melakukan sebuah aktivitas ekonomi dan berinovasi di dalam bisnis. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena kita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika suatu transaksi melanggar ketentuan syariat, maka transaksi tersebut dianggap batil atau tidak sah. Ada beberapa prinsip dalam penghimpunan dana oleh bank syariah, yaitu pertama, larangan riba, yang kedua, prinsip dan keadilan transparan, yang ketiga, prinsip kemitraan atau syirkah, dan yang keempat, larangan gharar dan maisir. Prinsip penyaluran dana pada perbankan syariah merupakan salah satu kegiatan utama dalam bank syariah yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan produktif. Sehingga di dalam kegiatan ini sangat penting karena berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional bank serta perannya dalam mendukung pembangunan ekonomi. Bank syariah menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat melalui berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, prinsip pelaksanaan fungsi jasa keuangan dalam bank syariah itu diawasi oleh OJK dengan ditetapkan harus ada kehati-hatian dan yang kita kelola dengan baik, serta disesuaikan dengan sistem syariah. Ketentuan terhadap prinsip syariah menjadi hal utama karena menjadi dasar keberadaan bank syariah. Di dalam operasionalnya, bank syariah berpegang pada prinsip keadilan. Yang pertama, keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. Baik, kita masuk pada kelompok 3 dengan judul Analisis Tujuan Asas Transaksi dan Laporan Keuangan Bank Syariah. Tujuan laporan keuangan syariah pada dasarnya adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sekaligus memastikan bahwa seluruh kegiatan aktivitas keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, di dalam laporan keuangan syariah itu memiliki asas transaksi syariah. Yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada kemaslahatan, yang keempat ada keseimbangan, yang terakhir ada universal. Asumsi dasar dalam akuntansi syariah. Asumsi ini merupakan landasan konseptual yang digunakan dalam penggunaan laporan keuangan. Asumsi ini penting untuk memastikan bahwa
Laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang lebih relevan, aktivitas dan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, laporan keuangan bank syariah, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perusahaan ekuitas, dan laporan arus kas. Nah, pengertian pencatatan atas laporan keuangan atau CALK, catatan atas laporan keuangan adalah bagian pelengkap dalam laporan keuangan yang menyediakan informasi tambahan, penjelasan rinci, dan kebijakan akuntansi guna membantu pengguna dalam memahami serta mengevaluasi kondisi keuangan suatu entitas secara lebih akurat dan menyeluruh. Baik, kita lanjut pada kelompok 4 dengan judul Cost System dan Cost Accumulation. Cost System atau sistem biaya merupakan suatu metode yang digunakan perusahaan untuk mengumpulkan, mengukur, dan mengalokasikan biaya ke dalam unit-unit produksi. Biaya yang dialokasikan tersebut dapat berupa biaya aktual maupun biaya standar. Nah, jenis-jenis di dalam cost system itu pertama ada sistem biaya aktual, yang kedua sistem biaya standar, dan yang ketiga ada sistem biaya normal. Cost accumulation adalah proses sistem dalam mengumpulkan pencatatan dan pengelompokan seluruh biaya produksi yang meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Tujuannya untuk mengetahui total biaya produksi secara aktual guna menentukan harga pokok produksi, menetapkan harga jual, serta mengevaluasi dan memprofitabilitas usaha sekaligus mengidentifikasi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Adapun metode akumulasi biaya yang sering digunakan adalah pertama, job order costing, proses costing, dan activity based costing. Nah, proses akumulasi biaya itu pertama kita harus mengumpulkan data biaya, mengelompokkan biaya, mengalokasikan biaya overhead, pencatatan biaya dalam sistem, perhitungan biaya produksi, pengendalian biaya, evaluasi analisis, pelaporan biaya, dan penerapan pada sistem produksi modern. Lanjut pada kelompok 5 yaitu dengan judul job order costing. Pengertian metode job order costing dalam akuntansi biaya adalah metode akuntansi biaya yang sering digunakan untuk menghitung biaya produksi barang atau jasa secara spesifik untuk setiap pesanan atau proyek tertentu. Cara menghitung biaya produksi menggunakan metode job order costing. Di dalam metode job order costing itu ada 3 unsur utama yang harus kita hitung, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, kelebihan dan kekurangan di dalam job order costing. Kelebihan dalam job order costing yang pertama mendukung metode job order costing, yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga memudahkan pengurangan profitabilitas. Nah, sementara kekurangan di dalam job order costing yaitu harus memerlukan dokumen yang sangat baik. Yang kedua, sulit dalam pengukuran biaya yang tepat, dan yang ketiga, potensi konflik internal karena alokasi biaya. Baik, kita lanjut pada kelompok 6 dengan judul proses costing. Proses costing adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi pada perusahaan yang memproduksi barang secara massal, seragam, dan terus-menerus. Cara lebih mudah untuk kita pahami proses costing adalah dengan membayangkan sebuah pabrik minuman kemasan. Setiap pabrik untuk menghasilkan ribuan botol air, pengisian botol sampai pelabelan, ada biaya yang terjadi. Proses costing ini bertugas untuk menghitung berapa total biaya pada tahap itu, lalu membaginya ke jumlah botol yang diproduksi sehingga diketahui biaya per botolnya. Nah, ciri-ciri dari proses costing yaitu pertama, produksi secara terus-menerus, produksi yang dihasilkan berdasarkan homogen atau seragam, kemudian biaya dikumpulkan berdasarkan departemen produksi, dan yang terakhir itu produk melewati beberapa tahapan proses produksi.
Elemen biaya dalam proses costing itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, dan biaya konversi. Laporan biaya produksi dan jurnal akuntansi. Di laporan biaya produksi itu ada aliran fisik unit, unit ekuivalen, biaya per unit, dan rekonsilitas. Nah, sementara di jurnal akuntansi itu ada pembelian bahan baku, pemakaian bahan baku, transfer produk, dan penjualan produk jadi. Demikian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.